dari 9 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada ini sampai sekarang 6 itu adalah ada kader PAN-nya yang akan maju, kalau tidak nomor 1 nomor 2. Dan Alfedri ini bisa 3 periode ini jadi bupati, bahwa PAN sengaja tidak mau berkoalisi dengan Golkar dimanapun karena pengalaman histori masa lalu dengan Samsuat. Beliau yang bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen Indonesia, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Kali ini kita akan mengupas persoalan sosial politik kemasyarakatan bersama salah seorang tokoh Riau. Beliau seorang politisi, aktivis pergerakan, dan tokoh adat. Saya perkenalkan Bang Tengku Zulmizan Farinja Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bang Zulmizan ini adalah sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Riau yang sekarang akan menjelang pelaksanaan musyawarah wilayah Muswil Yang ke-6. Yang ke-6. Kenapa diundur? Muswil ke-6 ini diundur, ini kan hanya persoalan schedule dari DPP PAN yang harus menyelaraskan 34 DPW PAN se-Indonesia yang harus dimuswilkan. Karena itu otoritas DPP lah yang mengatur kapan muswil ini dilaksanakan. Kewajiban kami sebagai wilayah telah mengusulkan tanggal 29 Juli 2020 ini untuk muswil ke-6, tetapi kelihatannya bentrok dengan jadwal muswil di tempat lain dan berdekatan dengan Idul Adha. Karena itu kami serahkan kepada DPP PAN untuk menetapkan jadwal reschedule. Insya Allah pertengahan Agustus, minggu kedua atau minggu ketiga akan kita selenggarakan. Baik. Ada penambahan jumlah calon peserta formatur. Ya. Bisa diceritakan, Bang? Ya, jadi sistem rekrutmen calon pemimpin di Partai Amanat Nasional itu menganut sistem formatur. Jadi kita buka pendaftaran sebagai steering committee, panitia pengarah. Nanti berapapun jumlahnya yang memenuhi syarat, setelah diverifikasi akan disampaikan ke DPP PAN. Lalu dari nama-nama yang kita usulkan, yang mendaftar dan diverifikasi, itu DPP PAN akan menurunkan sejumlah nama yang berapapun yang mereka setujui. Kalau nama itu lebih dari 4, nanti muswil akan menjadikannya 4. Tetapi kalau hanya 4 orang, ya langsung diketok. Apalagi kalau kurang dari 4. Formatur itu berapa orang jumlahnya nanti? Formatur itu jumlahnya 4 orang dari hasil muswil, ditambah 1 orang dari DPP PAN, jadi 5. Itulah yang akan menyusun pengurus DPW PAN Provinsi termasuk Provinsi memilih Riau ketua yang baru? Yang akan datang, termasuk ketua dan seluruhnya. Pokoknya berarti ketua dipilih oleh formatur? Ketua ditetapkan oleh formatur. Penundaan ini nggak ada hubungan dengan persiapan politik formatur? Oh, nggak ada itu sama sekali. Kita malah dari data yang kita peroleh, yang mendaftar di Muswil PAN Riau ini paling banyak seluruh Indonesia. Oh ya. Nah, sampai sekarang baru 6 muswil, itu ada yang 1 yang daftar langsung diketok. Nah, itu seperti Jakarta yang milih Eko Patrio, seperti Muswil Bengkulu yang milih Helmi Hasan, juga Lampung, dan juga Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Semuanya tunggal yang turun dari DPP PAN. Sekarang di Riau 30 yang daftar. Ini kita ajukan, nanti terserah DPP yang mau menurunkan berapa. Tapi tidak ada masalah dengan itu. Tapi kita tetap buka pendaftaran karena menurut aturan H-7 menjelang itu hari H, baru itu kita tutup dan kita laporkan ke DPP PAN. Ya, menariknya pemilihan atau muswil PAN kali ini itu berdekatan dengan pilkada serentak. Artinya di mana kader-kader PAN yang potensial bahkan di luar kader pun yang simpatisan PAN ikut terlibat karena ini tidak jauh dari situasi perpolitikan kepilkadaan serentak kita. Seperti apa persaingan kader dalam rangka ingin mendapatkan dukungan politik dari partai? Kalau persaingan internal itu ada mekanisme yang mengatur.
kader-kader PAN, ada yang sudah mendapat tiket dalam bentuk rekomendasi dari DPP PAN, ada yang ikut mekanisme rekrutmen, penjaringan, penyaringan, dan seterusnya. Dan ini ya biasa-biasa saja kompetisi ini, lain padang, lain belalang, lain partai tentu lain pula adat istiadatnya. Ya. Tapi dari PAN sangat terbuka dan sangat demokratis, dan sampai sejauh ini insya Allah dari 9 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada ini sampai sekarang 6 itu adalah ada kader PAN-nya yang akan maju, kalau tidak nomor 1 nomor 2. Nah, kita masih mudah-mudahan tinggal proses, tinggal satu lagi yang sampai kita bicara ini yang masih proses, yaitu Indragiri Hulu. Itu yang masih agak panjang prosesnya. Yang incumbent sedang menjabat berapa orang? Incumbent yang sedang menjabat itu ya satu. Dari Siak, saudaraku Alfedri namanya, bupati sekarang. Insya Allah partai sudah memutuskan untuk maju kembali, dan Alfedri ini bisa 3 periode ini jadi bupati kalau memang partai mau. Karena yang sekarang beliau adalah PAW-nya Pak Samsuar kemarin yang jadi gubernur, itu belum cukup setengah periode. Itu tidak dihitung? Belum dihitung kalau menurut peraturan. Berarti dihitung nol besok ini? Masih bisa 0 kilometer? Ya, 0 kilometer. Berarti 3 kali. Jadi masih bisa ikut pilkada. Kalau terpilih sampai 2 kali berikutnya? Ya. Itu kita lihat nanti perjalanannya. Ada peluang nggak di luar PAN, tapi pejabat atau tokoh yang sedang menjabat untuk menjadi anggota formatur? Ada, sama itu kita terbuka. Karena peraturan partai memang membuka peluang bagi sumber daya eksternal untuk mendaftar sebagai calon formatur. Tetapi sejauh ini dalam 30 orang yang mendaftar itu semuanya dari sumber daya internal semua, dari kader Partai Amanat Nasional di Riau. Baik, pemirsa, pada sesi satu lagi kita akan melihat seperti apa Bang Zulmizan ini mengotak-atik memainkan perannya sebagai sekretaris wilayah atau tokoh inti di Partai PAN Riau ini dalam memenangkan pilkada. Untuk Anda ketahui bahwasanya dia adalah bakal calon pilkada di Pelalawan, tapi belum tahu bagaimana nasibnya. Nanti setelah berikut ini. Tapi sebagai kader kita siap untuk ditugaskan, karena kita biasa ibarat sholat, jadi imam siap, jadi makmum kita juga siap. Bahkan ada di kabupaten tertentu partai lain mau mencoba membajak kader PAN, mau ditarungkan PAN dengan PAN. Jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang Zulmizan kemarin dengar-dengar sudah melakukan persiapan untuk menjadi bakal calon di Pelalawan. Tapi angin-anginnya sepertinya belum beruntung. Coba, kayak mana ceritanya? Itu namanya proses komunikasi politik. Saya ikut pendaftaran, penyaringan, dapat rekomendasi dari DPP PAN sebagai tiket untuk berkomunikasi dengan parpol lain, dengan calon pasangan dan segala macam. Tetapi memang perjalanannya akhirnya di Pelalawan itu ada 2 rekomendasi untuk saya dan juga untuk kader yang lain, dalam hal ini Ketua DPD namanya Habibie Hapri. Dan perjalanan komunikasi politik memutuskan bahwa DPP PAN akhirnya membuat keputusan untuk memberikan SK kepada Habibie dan pasangannya. Jadi itu namanya proses politik, dan bagi kader hal itu yang harus dipatuhi. Kita siapapun yang diputuskan oleh partai, berarti partai menganggap itu yang visible untuk ditarungkan. Tetapi kita lihat ini perjalanan menjelang pendaftaran kan masih ada 1 bulan lebih. Masih mungkin terjadi dinamika. Ada banyak hal yang bisa terjadi, tetapi tentu kita tidak berharap sesuatu yang luar biasa yang bisa merusak target pemenangan dari Partai Amanat Nasional. Tapi sebagai kader kita siap untuk ditugaskan, karena kita biasa ibarat sholat, jadi imam siap, jadi makmum kita juga siap. Tapi kemungkinan Bang Zulmizan yang akan mendapatkan tiket itu?
kita lihat ke depan. Kalau setakat ini kan sudah seperti itu keputusannya dan kita tunduk kepada keputusan partai yang demikian. Baik, nah di Pelalawan di beberapa daerah ada 9 kabupaten kota. Ini PAN termasuk partai yang cukup disorot oleh publik. Ya, ini tak terlepas juga dari bagaimana dulu waktu di Pilpres PAN berperan, bagaimana memenangkan calon Pilpresnya, dan di sebelumnya di Pilkada Provinsi Riau juga kelihatan. Di Pilkada 2020 ini ada 9, ada berapa jagoan PAN yang diperkirakan bisa masuk final? Ya, jadi dari 9 pilkada kabupaten kota yang akan dilangsungkan tahun 2020 dan proses setakat ini kita sudah merampungkan 8 dari 9. Insya Allah dari 8 dari 9 itu 6 sampai 7 itu ada kader PAN semua sebagai pasangan, kalau tidak nomor 1 atau nomor 2. Bahkan ada potensi dua-duanya PAN. Okay. Ya, tapi ini tidak kita ungkap. Artinya juga ini sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghasilkan kader-kader yang bertarung. Bahkan ada di kabupaten tertentu partai lain mau mencoba membajak kader PAN, mau ditarungkan PAN dengan PAN. Nah, ini kan di satu sisi berarti kita mempunyai sumber daya manusia yang melimpah. Iya. Sehingga partai yang katanya lebih besar dari PAN mungkin kekurangan orang perlu mengambil orang PAN untuk ditarungkan. Nah, ini satu sisi ya bangga juga kita sebagai orang PAN ini. Tapi ini merugikan juga karena kan dalam persaingan suara PAN itu sendiri bakal terpecah. Nah, itu lain cerita. Kalau itu persoalan ketentuan partai, partai sudah memutuskan seluruh struktur dan kader harus tunduk kepada keputusan partai dan kita akan tegakkan disiplin partai. Nah, itu lain cerita. Tetapi poin yang saya angkat pada yang pertama tadi bahwa PAN punya sumber daya yang melimpah untuk ditarungkan dalam pilkada. Oke. Buktinya partai lain aja ngambil kader kita kok. Baik, menarik ini situasi kepilkadaan di Riau karena permainan atau gaya PAN itu sendiri. Daerah mana yang kalau boleh nih dapat bocoran yang punya potensial untuk masuk final atau 2 besar kalau dihitung? Kalau tidak kata menang dia nomor 2 nanti di pasangan itu. Atau ada jago-jagoan enggak? Ya, kita dari dari 9 kita target menang tuh 6. Oh, 6 ya, siap. Bengkalis, Siak, kemudian Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, kemudian Kuantan Singingi, dan juga ini kita mau Dumai. Ya, Dumai. Kita insya Allah kita juga menang. Baik, bisa ini itu ya situasi PAN dalam kepilkadaan. Nanti pada sisi berikutnya kami akan menanyakan kepada Bang Uzan seperti apa hubungan PAN, hubungan beliau dengan Gubernur Riau Haji Samsuar setelah yang satu ini. Perjalanan mencatat juga sudah menjadi sejarah bahwa Pak Samsuar tidak bersedia dan akhirnya menjadi ketua Golkar Provinsi Riau, kompetitor kita kemarin dalam pilkada yang kita kalahkan yang mengusung kader Golkar yang lain. Bahwa PAN sengaja tidak mau berkoalisi dengan Golkar dimanapun karena pengalaman story masa lalu dengan Samsuar. Beliau yang bicara ya. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama Mata Pena Eka Putra. Bang Zulmizan, ini sudah masuk tahun kedua pemerintahan Gubernur Provinsi Riau Haji Samsuar. Tahun 2017 ke 18 itu berjibaku memenangkan Samsuar Edy bersama 2 partai lain, PKS dan Nasdem. Dan alhamdulillah duduk. Kemudian terjadi dinamika. Pak Samsuar yang tadinya digadang-gadangkan menjadi calon ketua PAN ternyata tidak jadi dan menjadi calon ketua Golkar. Hubungan ini pun terlihat seperti tarik ulur. Ada mesranya, ada dingin-dinginnya, ada panas-panasnya. Seperti apa situasi sebenarnya antara PAN dan gubernur ini? Yang pertama kami bangga karena untuk pertama kali dalam sejarah PAN memenangkan pilkada di Provinsi Riau mengalahkan Golkar.
Artinya PAN sudah dicatat oleh sejarah memenangkan pilkada di Provinsi Riau sebagai koalisi terbesar bersama PKS dan Nasdem. Ya. Terlepas dari siapapun orangnya. Ya. Orangnya adalah Samsuar dan Edi Nantar Nasution. Ya. Dan sudah diketahui oleh umum, bukan rahasia lagi, bahwa antara PAN dengan Samsuar itu ada komitmen perjanjian bahwa beliau akan menjadi kader PAN Ya. dan siap untuk menjadi ketua DPW PAN Provinsi Riau. Nah, tetapi kemudian perjalanan mencatat juga sudah menjadi sejarah bahwa Pak Samsuar tidak bersedia dan akhirnya menjadi ketua Golkar Provinsi Riau, kompetitor kita kemarin dalam pilkada yang kita kalahkan yang mengusung kader Golkar yang lain. Itu namanya perjalanan komunikasi politik. Bagi kita ini sudah menjadi catatan sejarah. Minimal PAN sudah memberikan sumbangan kepada masyarakat Riau, pasangan pemimpin yang mengusung tagline membangun Riau lebih baik, dan itulah Samsuar dan Edi Nantar Nasution. Kalau seandainya perjalanan kemudian semikian, nah itu bukan salah PAN ya. PAN sudah berusaha semaksimal mungkin, yang tidak komit itu bukan PAN. Nah, karena itu masyarakat silakan menilai dalam hal ini tentang siapa-siapa dan bagaimana. Dan bagi PAN itu ya no problem. Karena yang tidak konsisten dalam hal ini bukan Partai Amanat Nasional. PAN kecewa berat? Ya, siapa yang tidak kecewa? Pasti kecewa. Tetapi kita tidak baper. Tidak baper. Kita tidak baperan. Kita tidak terbawa perasaan terus-menerus. Kalau terjadi hal itu ya kita siap saja. PAN ini partai yang punya marwah, punya harga diri. Kami tetap akan berjalan sesuai dengan ketentuan dari Partai Amanat Nasional sendiri. Apapun yang terjadi. Baik, kami dengar hubungan personal antara Pak Samsuar dengan tokoh-tokoh di PAN itu masih terjalin harmonis. Kalau hubungan itu ya gimana ya, kita bawa santai aja lah. Karena hubungan antar manusia itu bisa pasang surut. Sedangkan suami istri aja bisa pasang surut, gitu kan? Apalagi tokoh-tokoh politik. Kami menduga, siapa tahu nanti PAN yang belum sempat bulan madu dengan Pak Samsuar ini nanti akan ada masa-masanya yang kembali mesra, kembali baik. Kita lihat saja nanti. Dan ini akan jadi catatan dan sejarah kita bersama. Baik, terakhir ini sudah mendekat di pilkada dan PAN dan gubernur itu seperti sedang berseberangan karena memiliki kepentingan. Ada situasi tertentu enggak yang akan dipersiapkan PAN dalam mengantisipasi pilkada tadi dan kedekatan-kedekatan yang terjadi antara PAN dengan orang-orang di Samsuar dan orang-orang sekitarnya? Jadi ada anggapan sebagian orang bahwa PAN sengaja tidak mau berkoalisi dengan Golkar dimanapun karena pengalaman histori masa lalu dengan Samsuar. Beliau yang bicara ya. Pada kesempatan ini kami bantah, itu tidak benar. Oh ya. Nah, tidak benar. Tidak ada desain bahwa PAN sengaja berhadapan dengan Golkar. Tetapi kalau itu alami. Ya alami. Kalau itu terjadi misalnya sampai sekarang belum ada kita berkoalisi. Belum ada berkoalisi. Itu hanya persoalan komunikasi politik dan itulah hasilnya. Kenapa? Karena persoalan koalisi pilkada di kabupaten kota ini adalah desain partai dan juga desain calonnya. Jangan lupa. Calonnya juga punya rencana dia mau pasang partai-partai yang mau mengusung dia apa saja. Nah, itu kan ada kepentingan dia. Nah, kita sebagai partai yang mengiyakan di mana yang bisa bersama kita bersama, dan ini masih terbuka peluang. Kita lihat di beberapa tempat ini kalau kita nanti berkoalisi dengan Golkar kita siap saja. Artinya tidak ada desain bahwa kita sengaja berhadapan dengan Golkar itu, dan karena itu tidak ada untungnya. Dan seluruh Indonesia ini kan ada 240 pilkada, pasti banyak juga PAN ini bersama dengan Golkar dalam koalisi. Jadi ini tidak perlu baper-baperan. Jadi jangan orang salah sangka, salah duga. Kita tidak sengaja. Kalau itu terjadi bukan karena kemauan kita. Baik, demikian pemirsa perbincangan kita bersama Pak Tengku Zulmizan Farinja Assegaf. Jumpa lagi pada episode berikutnya bersama di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak.